Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Perangan TV Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa di edisi hari ini ya, edisi Kamis Tarifdah tanggal 5 Juni 2025, kita senantiasa akan memberikan informasi yang informatif sekali di wilayah Perangan Timur, terutama di hari ini juga saya tidak sendiri. Di sini sudah ada Teh Rifdah yang akan sama-sama mengulas nih tentang informasi yang begitu informatif sekali. Di halaman utama kita langsung saja Baraya. Di sini ada potret dari Gubernur Jawa Barat, mohon maaf, dari Bupati ya, dari Bupati dan Wakil Bupati yang memang telah resmi dilantik ya di Kabupaten Tasikmalaya. Kita ketahui bahwa pasangan calon 02 ini telah memenangkan kontestasi Pilkada dan PSU ya di tahun 2025 yang lalu gitu ya, karena memang ada PSU yang dilakukan kembali. Nah kemudian di sini selain ada potret yang tadi, kita ketahui bahwa ada informasi yang sedang ramai sekali dan marak sekali sekarang diinformasikan di beberapa media sosial, di mana sedang ramainya informasi terkait penambangan pasir ilegal ya Tarifdah. Kita tahu sampai di TikTok dan Instagram juga beberapa berita online juga membahas tentang galian C, dan itu juga menjadi salah satu sorotan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, di mana banyak sekali dari keluhan masyarakat yang memang meminta untuk proses atau aktivitas penggalian pasir ini bisa ditutup secara permanen gitu, karena memang banyak sekali dampak. Sebelum itu kita akan baca dulu Baraya informasinya. Di sini Gubernur Jabar minta tambang ilegal ditutup. Saya bacakan dulu. Setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2025-2030, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi, di sini langsung dibebani berbagai pekerjaan rumah yang serius oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi dengan potret gambar yang tadi, karena memang dari Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah resmi dilantik, artinya mereka sudah digebrak dengan PR-PR yang ada di wilayah khususnya ya, terutama dengan tren isu yang hari ini sedang marak sekali. Saya bacakan kembali di sini. Pelantikannya digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Rabu 4 Juni ya 2025 pagi. Bukan sekadar seremonial, di sini juga serah terima jabatan, namun dalam pidato pelantikannya Deddy Mulyadi juga menyampaikan terkait serangkaian pesan yang tajam dan konkret tentang berbagai persoalan strategis di Tasikmalaya yang menjadi permasalahan dan juga beban untuk negara ya. Jadi disampaikan dari Gubernur Jawa Barat bahwasannya kepemimpinan daerah tidak boleh hanya sibuk dengan agenda simbolik dan program hibah yang memang tidak menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata. Ia juga mengkritisi soal belanja daerah yang memang seharusnya di sini diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada pos-pos yang tidak berdampak secara langsung. Nah, dari informasi yang barusan, memang berbicara terkait kepemimpinan ini bukan hal yang mudah sekali ya Tarifdah, apalagi untuk periode kepemimpinan di 5 tahun mendatang. Artinya dengan pesan tajam yang tadi Kang Deddy sudah sampaikan, ini tentunya menjadi harapan besar juga untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, khususnya agar permasalahan-permasalahan yang hari ini ada itu menjadi salah satu gerakan yang nantinya akan dilakukan juga oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya supaya bisa memberikan solusi yang nyata terhadap permasalahan yang ada, terutama yang nanti akan kita bahas juga tentang penggalian atau penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin itu untuk informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ya, nah, Tarifdah masih ada di wilayah Kabupaten Tasik? Ya, masih seputar Kabupaten Tasikmalaya, karena seperti kita tahu ya Baraya, ini telah terjadi ini ya proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kita, yaitu Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari, yang mana dilaksanakan di Gedung Pakuan Kota Bandung pada hari kemarin, yaitu Rabu pagi tanggal 4 Juni 2025. Nah, pada proses pelantikan ini ternyata dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, yang mana dalam proses pelantikan itu beliau menyampaikan titip pesan soal infrastruktur dan tambang ilegal yang seperti tadi sudah disinggung oleh Teh Rosma, itu bahwa memang permasalahan ini masih terus berlangsung khususnya di Kabupaten Tasikmalaya memberikan dampak negatif bagi wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu beritanya. Nah, dalam acara proses pelantikan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini menyampaikan sambutannya
bahwa sejumlah pesan strategis yang menjadi perhatian penting bagi kepala daerah baru. Ia menekankan agar Cecep dan Asep mampu menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik, bukan golongan tertentu. Ia juga menambahkan bahwa bupati itu milik seluruh rakyat, bukan milik partai. Pemerintahan harus netral dan berdiri untuk semua golongan. Dan di sini juga Gubernur menambahkan bahwa ia meminta Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk turut mengawasi pelaksanaan pemerintahan baru demi memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai harapan masyarakat. Ya, tentunya dengan masa kepemimpinan 5 tahun mendatang ya Teh, kita sebagai warga Tasikmalaya juga berharap yang terbaik atas kemajuan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan mengatasi persoalan-persoalan yang ada selama ini agar segera teratasi. Karena seperti kita ketahui bahwa memang gebrakan dari gubernur ini memang instruksinya ini memang harus segera diikuti. Betul. Ya, karena tentunya gubernur kita ini berpihak kepada rakyat dan tentunya itu akan membawa dampak positif juga bagi wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, selain proses pelantikan yang sudah dilaksanakan kemarin pada Rabu 4 Juni ini, Cecep dan Asep juga akan menggelar open house pada Kamis 5 Juni 2025 yang mana akan dilaksanakan pada hari ini ya Teh? Betul. Nah, tentunya ini menjadi prosesi selebrasi bagi wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang tentunya mengharapkan wajah baru, menaruh harapan besar ya Teh? Betul. Untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, untuk kemajuan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita doakan juga dalam masa jabatan Cecep dan Asep ini juga dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Oke Teh, mungkin boleh berlanjut. Oke. Kita akan lanjut, berarti ini masih di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini yang lagi trust isu ya, yang lagi hangat-hangatnya. Kalian bisa melihat di sini, ini adalah potret dari, kalau dilihat sekilas, ini adalah truk-truk yang memang sedang berbaris, sepertinya sedang ada aktivitas ya. Di mana itu kita akan bahas ya, ya. Saya akan bacakan dulu informasinya. Di sini ada informasi pemerintah gencar lakukan penertiban lokasi tambang galian C di Tasikmalaya jadi sorotan. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, Kak, bahwa berbicara galian ini memang penambangan pasir ilegal itu sudah lama sekali terjadi, dan penambangan pasir terbesar itu hari ini paling ramai dibicarakan tuh di wilayah Galunggung ya, karena memang ini menjadi hal yang urgent sekali, artinya dampak-dampak juga yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat seperti longsor, kemudian mata air yang memang oleh para petani untuk kebutuhan pertanian ini juga jadi langka gitu. Tidak hanya itu, ya, untuk jalan-jalan yang rusak karena memang aktivitas pendistribusian atau pengambilan pasir yang dilakukan oleh truk-truk yang bergantian, silih berganti melalui jalanan, tentunya ini dapat berpotensi untuk merusak jalan juga. Jadi kita akan bacakan dulu informasinya, Baraya. Antrean truk pengangkut pasir belakangan ini mewarnai lokasi tambang galian C atau tambang pasir di sejumlah tempat mulai wilayah Bungur Sari sekaligus sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir. Ini juga disampaikan bahwa hal ini ditangani atau dipicu dengan gencarnya upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga disampaikan bahwa saking panjangnya antrean, tak jarang pembeli harus menginap di lokasi galian C agar mendapat pasir yang memang dipesan secara konsumen. Di sini juga disampaikan bahwa tengah yang biasanya, pembeli dari daerah Jawa Tengah yang biasanya ambil dari Cirebon kini beralih ke Tasikmalaya karena memang penjual pasir di daerah Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya pada Rabu 4 Juni 2025. Di sini juga disampaikan bahwa imbasnya, harga pasir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan yang dikatakan oleh Nono, salah satu kolbak atau satu bak mobil pick up. Di sini juga menyampaikan dengan kapasitas sekitar 1,5 meter kubik. Di sini saat itu memang harganya berada di kisaran 350.000. Padahal awalnya di antara 280.000 hingga 300.000. Begitupun harga pasir gunung yang memang awalnya 200.000 kini tembus hingga 220.000 hingga 250.000 dengan ukuran yang sama. Jadi memang adanya salah satu faktor penggalian ini adalah dari permintaan ya, permintaan para konsumen. Tapi yang menjadi problem masalah hari ini adalah penggalian ilegal yang terjadi di beberapa tempat. Barangkali nanti bisa melihat di portal kita juga ya, karena memang ini menjadi sorotan dari Gubernur Jawa Barat juga, termasuk kalau berbicara penutupan penambangan pasir ilegal ini adalah kewenangan, bukan dari kewenangan pemerintah kota, tapi kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi bahkan di beberapa daerah
kalau Bungur Sari ini belum belum termasuk bagian dari yang paling urgent, tapi memang sudah ada penertiban gitu. Nah, dari beberapa daerah bahkan ada yang sampai di garis polisi karena memang selain dari dampak alam yang akan tertimpa dari kerugian, tapi juga nanti dari para pekerja yang kemungkinan berpotensi juga bisa menimbulkan kecelakaan atau kematian gitu, karena dari informasi yang beredar di beberapa media juga sampai ada yang kehilangan nyawa, bahkan ada yang beberapa dirawat karena proses aktivitas pertambangan gitu. Boleh dilanjut Tarifda? Oke, ini mungkin Mbak Raya akan menjadi berita penutup untuk kelas berita kita pada kali ini. Ini datang dari wilayah Ciamis, yang mana Bangun Desa Mandiri, Pemkab dan Basnas Ciamis meluncurkan Kampung Zakat. Apa itu Kampung Zakat? Nah, dalam upaya membangun desa mandiri sesuai misi Bupati Ciamis Herdiat Sunaria, Pemkab Ciamis dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Ciamis meluncurkan Kampung Zakat UPZ Desa Mekarjaya Kecamatan Barekbek di Aula Desa Mekarjaya Barekbek di Kabupaten Ciamis pada Rabu 4 Juni 2025. Nah, di sini dihadiri oleh Ketua Basnas Ciamis Haji Lili Miftah menyebutkan jika launching zakat ini adalah kali ke-6 di Ciamis, meski banyak calon-calon yang lainnya bersiap untuk menjadi kampung zakat. Nah, dengan adanya kampung zakat ini merupakan salah satu tolak ukur bagi keberhasilan yang mana melalui Basnas bagaimana menghadirkan rukun Islam ketiga di desa-desa, dan target akhirnya adalah bagaimana membangun desa mandiri sesuai misi Pak Bupati untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang di wilayah Ciamis ini kita sudah membaca berita sebelumnya gitu, bahwa memang di Ciamis ini ada yang namanya kenceleng warga jadi memang dari kenceleng-kenceleng yang sudah diberikan oleh warga terhadap Basnas ini nantinya akan dikumpulkan menjadi pemasukan di Basnas, dan nantinya juga akan disalurkan lagi kepada masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Dan tentunya dengan adanya kampung zakat ini menjadi inspirasi juga nih bagi wilayah lain, tidak hanya Ciamis, agar nantinya akan membawa kemaslahatan untuk umat gitu ya Teh. Nah, kita doakan juga semoga dengan program-program desa mandiri ini seperti arahan dari gubernur juga, dan juga di sini ada Bupati Ciamis, ini kita bisa mendirikan desa-desa mandiri yang nantinya juga menjadi sebuah kemajuan dari suatu daerah. Oke, mungkin Teh itu menjadi berita penutup ya? Oke, Baraya, mungkin itu saja untuk ulas berita pada siang hari ini. Selebihnya Baraya bisa langsung mengecek, entah itu mau di koran Visi Kabar Priangan yang memang menyajikan informasi sepriangan timur, atau nanti Baraya bisa langsung melihat atau mengecek di portal kita di kabarpriangan.com ya. Jangan lupa juga nanti bisa ditonton di YouTube Priangan TV yang memang senantiasa tiap hari kita menyajikan informasi gitu ya Baraya. Itu saja yang bisa disampaikan. Seperti biasa untuk Baraya yang memang tidak mau ketinggalan informasi, bisa langsung dipantengin kanal, portal, dan YouTube kita di YouTube Priangan TV. Saya Rusmati pamit undur diri, dan rekan saya Rifda Zulia. Nunu akalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.